bertanya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya hamba Allah dari Blora. Mau bertanya Buya, apa hukumnya menghina seorang ulama dengan sebutan yang buruk, misalnya dengan sebutan binatang? Bagaimana sikap kita dalam menghormati ustadz yang mungkin lalai atau memang memiliki akhlak madmumah? Menghina ulama tidak diperkenankan karena ulama adalah syiar agama Allah. Jadi menghina ulama, cuman ada martabat menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Quran, menghina ulama. Jangan menghina ulama, menghina orang muslim saja nggak boleh kok. Cuman martabatnya, menghina orang muslim dosa, menghina ulama lebih menghina nabi lebih. Jadi begitu ada martabatnya. Tapi yang jelas itu bukan akhlak yang baik. Jadi menghina adalah bukan pendidikan dari Nabi. Inni lam ub'ats la'ana, kata Nabi, aku tidak diutus untuk mengutuk. Innama bu'itsu rahmatan, aku diutus untuk menghadirkan kasih sayang. Al-mu'minu, seorang mukmin kata Rasulullah, laisa bitta'an wala la'an. Seorang mukmin itu tidaklah orang yang suka mento'an, mencaci, wala la'an, mengutuk. Wala bil fahish, bukan ngomong kotor, wala badhi, ngomong yang jelek, ngomong yang jorok, ngomong kotor. Seorang mukmin baik-baik. Ini. Maka apalagi dinisbatkan, apalagi naudzubillah mencaci ulama, enggak boleh. Kita kadang diuji beberapa kali adalah kalimat yang merendahkan Nabi, juga enggak boleh, sangat enggak boleh. Merendahkan ulama juga enggak boleh. Enggak boleh. Baik, jadi hati-hati masalah hal ini. Semoga Allah menjaga lisan kita. Anda mungkin melihat satu orang melakukan kesalahan, tidak harus Anda caci fisiknya misalnya. Dasar apa? Tidak boleh fisiknya. Allah yang membuat fisiknya dia. Karena kita itu emosi, biarpun kadang-kadang kita membela Allah pun kadang-kadang membela Allah dan Rasulnya kebablasan juga nggak boleh. Harus adil kita. Memang kayaknya di negeri ini memang subhanallah ya, kita ini serba dihadapkan kepada hal-hal yang unik, aneh. Hal-hal yang merendahkan Arab, merendahkan Nabi, merendahkan ulama, merendahkan Islam, merendahkan Al-Quran, lengkap semuanya. Anda jangan ikut-ikut. Jangan berani-berani Anda berucap yang merendahkan Rasulullah, selesai. Dan jangan berani berucap yang merendahkan Al-Quran, merendahkan Allah. Jangan sampai Anda punya ucapan merendahkan ulama. Jangan sampai Anda punya ucapan merendahkan orang beriman, seorang mukmin. Bahkan orang kafir tidak boleh kita merendahkan khalq, ciptaannya, bentuknya nggak boleh. Islam mengajarkan pendidikan yang baik, yang indah. Di sana tapi di sana ada orang bermain juga, masya Allah, yang suka mengadu domba. Mengadu domba misalnya, ini biasanya kalimat ini saya ngomong begini nanti dipakai oleh orang. Mungkin ada ustadz yang mungkin khilaf, omongannya agak kasar, langsung Buya Yahya menjeder ustadz ini lah. Memang beberapa kali lalu Buya Yahya menghantam ini, nggak ada. Saya tidak pernah punya masalah dengan orang per orang. Tapi kalau masalah pemikiran salah, saya bantah pemikiran, saya jelaskan pemikiran. Cuman kadang-kadang mohon maaf. Ini kan dunia media sosial, dunia apa? YouTube ya, dunia macam-macam. Mohon sumber, kalau omongan kami, Anda kembali pada sumber aslinya. Kalau sudah dinukil kepada channel yang lain, kadang-kadang dirubah judulnya, seolah-olah saya diadu, saya diajak berantem. Anda langsung kembali channel yang khusus resmi adalah Buya Yahya sama Al-Bahjah. Selebihnya adalah kalau ada judul-judul yang enggak, Anda itu urusan dia. Kadang-kadang omongan saya 10 tahun yang lalu dikeluarkan, diadu sampai hari ini. Akhirnya bukan permasalahan menjadi sejuk, menjadi keruh semuanya. Sehingga saya punya kalimat begini, itu bisa jadikan menembak kiri kanan, menembak yang mencaci maki, mencaci ulama, karena membela
apa yang selalu untuk menembak sini. Saya punya, saya musuh, saya banyak musuh akhirnya jadi. Coba, termasuk kalimat saya yang terakhir itu juga bisa diambil, dipotong untuk melawan ini, lawan ini. Tidak ada yang kami sampaikan misalnya. Kalau pemikiran yang salah atau pendapat-pendapat yang salah secara fikih, saya jelaskan dengan bab fikih. Kalau akidah, tanpa saya harus mencaci, maka tidak ada kalimat yang mencaci siapapun, tidak ada. Kalau ada, itu adalah judul yang dibuat oleh orang-orang. Saya tidak pernah mencaci si fulan. Tapi kalau pemikiran salah, harus sampaikan salah. Tapi nggak ada urusannya dengan mencaci. Bahkan mungkin saya berbeda dengan orang yang mengajar saya, guru saya, ya wajar berbeda. Tapi kalau caci maki nggak ada. Mohon jangan biasakan dengan caci maki. Kalaupun kita tidak mencaci Fir'aun seumur hidup kita pun nggak dosa kok kita. Kenapa ya lisan kita biasa mencaci? Mohon yang biasa dekat dengan dunia YouTube, lihat. Kalau ada kalimat kami yang dinukil, itu adalah bukan urusan kami. Kalimat kami dipotong, dikasih judul, ya begini sama si fulan. Bahkan kami selalu biasanya kalau menyampaikan satu pesan itu adalah pesan yang sifatnya berlaku untuk siapa saja. Kalau ada kejadian lagi ya bisa dipakai itu. Dan sampai hari kiamat nanti. Namanya ilmu ya seperti itu. Beberapa waktu yang lalu adalah katanya orang yang katanya mengatakan Nabi Muhammad begini. Saya jelaskan tidak boleh mata Nabi Muhammad begini. Tapi saya nasihat juga yang ingin menasihati, mengkritik dengan cara yang baik. Rupanya ini jadi senjata dua. Senjata saya untuk menghantam yang katanya menghantam untuk yang merendahkan Nabi, yang satu untuk menghantam orang yang memarahi orang yang merendahkan Nabi. Saya ingin damai. Yang salah mengakui kesalahan, harus jujur. Yang salah mengakui kesalahannya. Yang salah juga jangan dibela. Dan di saat membela pun juga dengan cara yang adab. Ini perlu nasihat semuanya. Yang repot adalah yang salah dibela, yang membela kebenaran pun dengan cara yang tidak benar. Wah, ini rancu, ini perang dunia. Coba diamati. Yang salah dibela, membela yang salah. Yang membela kebenaran pun dengan cara yang nggak benar, salah juga. Nah, ini kan problem kita ini. Saya dicepit sini, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau di hadapan kami, saya tidak akan bisa merubah. Kalau sudah sesuatu yang memang dalam pandangan kami sesuai dengan ilmu yang kami ambil dari guru kok salah, ya saya harus sampaikan salah. Tapi bukan berarti saya di saat mengatakan salah saya memusuhi orang itu, nggak ada. Nggak ada permusuhan, nggak ada. Ditolong ya, siapapun yang ingin memberikan nasihat, tolonglah dengan kalimat yang baik. Jangan sampai menggugah, menjadikan permusuhan setelah itu. Karena orang yang kita caci, mungkin kalau kita mencaci seorang, dia punya kakak, punya pecinta. Yang pecinta marah juga. Akhirnya pecinta dengan pecinta berantem. Na'udzubillah. Mana keindahan Islam? Islam, Nabi tidak mengajarkan mencaci. Nabi tidak mengajarkan mengolok. Nabi bukan orang yang la'an wala ta'an. Wala sebab. Orang yang suka mencaci, nggak ada. Semoga Allah menjaga lisan kita semua. Nah, di saat ada orang yang tiba-tiba mencaci dan sebagainya, tentunya adalah apalagi mencaci seseorang dan sebagainya. Ya urusannya dengan orang minta maaf, tapi kalau dengan Nabi sendiri, dengan Rasulullah sendiri, dengan Allah sendiri, ini aturannya sendiri dalam memberikan hukuman. Yang jelas semuanya adalah salah kalau orang seperti itu. Salah dan salah. Dan sebaik-baik orang salah adalah menyesal, mengakui. Kalau sudah salah jangan banyak berhujah, mudah. Jangan berhujah. Dan saya juga pesan kepada semuanya. Saya seperti yang lainnya, mungkin bersalah. Ini kalimat penting sekali, Bung Hasan. Saya bukan mungkin bersalah, banyak kesalahan saya. Hanya mungkin tidak ada yang mencari saja. Kalau nyari ya ketemu. Ngomong banyak kok. Setiap omongan direkam lagi kan begitu. Jadi kalau memang sudah ketemu, sampaikan kepada kami. Subhanallah, itu nikmat bagi kami. Dan kami tidak ingin salah. Makanya kesalahan saya tolong benerin. Dan bagi anda adalah doa, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada anda. Rahimallah imran ahdali uyubi. Semoga Allah memberikan kasih sayang semua orang yang memberikan petunjuk kepada kami akan kekurangan kami. Saya doakan. Senang. Siapa yang nggak bersalah? Saya banyak salah. Tapi kadang saya kan tidak sadar, namanya orang manusia itu. Ya kadang nggak sadar karena nggak kepikiran mungkin kalau saya ngomong itu salah, ngomong yang demikian atau begitu yang salah. Tapi di saat diingatkan indah, maka ingatkan. Dan sebaik-baik cara mengingatkan adalah cara yang diajarkan Nabi adalah bil hikmah, mu'idah hasanah,
agar terjalin kasih sayang dan cinta di antara kita. Baik, lalu bagaimana sikap kita jika ada ustadz yang mencaci dan mengetik? Pertama kita doakan, semoga setelah itu tidak mencaci lagi. Kemudian yang kedua, kalau anda mungkin damaikanlah antara mencaci dan dicaci supaya tidak berlanjut. Selesai, damaikan. Ingatkan dulu yang mencaci, diingatkan yang mencaci agar tidak mencaci lagi. Yang kedua, damaikan agar dicaci tidak mendendam, agar terjadi perdamaian. Selesai. Nggak perlu sampai berlarut-larut caci maki Allah-Allahan. Masya Allah. Nanti ustadz sama ustadz, santri sama santri superang. Na'udzubillah. Indahnya di mana Islam semacam itu? Baik. Jadilah anda juru damai dimanapun anda berada. Dan memang juru damai itu memang resikonya anda akan kena panah dari sana, kena panah dari sini. Itu wajar. Anda jadi damai. Penengah itu di tengah-tengah. Bisa ditinju dari dua-duanya. Nggak apa-apa. Nah, ini juru damai seperti itu. Tempeleng dari situ, tempeleng dari sini, nggak apa-apa. Wasulhu khair. Matinya mati selamat, mati syahid insya Allah. Begitu, aman insya Allah. Jadi kita jadi juru damai itu penting agar, dan kami ingatkan kepada semuanya. Semuanya ada hitungannya di hadapan Allah. Kalau anda ingin membela Rasulullah, membela benar-benar karena Allah dan Rasulnya. Jangan hanya pengen viral, pengen. Kalau anda ingin membela ulama, bela karena Allah dan Rasulnya. Bukan karena ingin viral lagi-lagi. Bukan karena hanya ingin dianggap sebagai pejuang dan pahlawan. Hati-hati. Banyak orang diatakan mati syahid atau yang di neraka, ada kok karena salah niat. Semua ada hitungan di hadapan Allah. Dan ingat, jangan mengadu domba, ada hitungannya di hadapan Allah. Yang mengadu domba akan dihancurkan di rumahnya sendiri. Saya ingatkan ini. Ada orang ngadu domba. Ini diadu dengan diadu. Ada orang jangan di rumah, lihat. Kalau orang suka ngadu domba, tunggu di rumahnya, nggak akan lama. Akan dihancurkan oleh Allah. Tapi semoga yang pernah mengadu domba segera tobat dan sadar. Yang mencaci sadar. Yang mencaci Nabi sekalipun segera sadar dan tobat. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka kok. Kami ingin yang bersalah segede apapun bertobat, sadar, lalu kembali dan indah setelah itu. Semua menjadi pecinta Nabi Muhammad, semua menjadi pecinta ulama, pembela Nabi Muhammad, pembela ulama, indah semuanya. Di jalan Rasulullah, surga nanti insya Allah. Di dunia sudah kayak di surga, dan di akhirat akan indah. Sekarang di dunia sudah panas, bagaimana bisa masuk surga? Permusuhan di sana sini, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga negeri ini, menjaga umat Nabi ini. Allah. Wallahu a'lam bishawab.